Suamiku Om-Om Tentara. Bab 004-19. Amel menyatukan kedua telapak tangan Zaida dan Firza, kemudian perlahan-lahan, pegangannya melemah. Monitor detak jantung Amel menunjukkan tanda-tanda penurunan detak jantung. Semua langsung diminta minggir. Dua perawat yang ada di sana segera menekan tombol emergensi untuk dokter agar segera datang ke ruangan Amel. Sesaat setelah pernikahan, kondisi ruangan tersebut menjadi penuh kepanikan. Dokter datang dan segera melakukan penanganan, tetapi detak jantung Amel terus menurun. Dokter mulai melakukan pertolongan pertama. Proses itu sangat lama, tetapi Amel tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Zaida, Firza, dan yang lainnya menahan napas melihat Amel seperti itu. Mereka seharusnya keluar dari ruangan, tetapi dokter dan perawat yang ada di sana sudah terlanjur sibuk jadi membiarkan saja mereka masih di dalam ruangan asalkan tidak mengganggu. Perawat yang membantu terus memperhatikan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada diri Amel. Dokter, perawat itu menggeleng. Dokter menghela napas panjang. Ia kemudian mengecek jam dinding ruangan rumah sakit itu. Waktu kematian, pukul 10.30. Saat waktu kematian disebutkan, seluruh keluarga yang ada di sana seketika menangis. 20. Kematian Amel telah dikonfirmasi oleh dokter. Berikutnya, dokter dan perawat yang menangani Amel mulai melepaskan alat-alat medis yang menempel pada tubuh gadis itu selama dirawat. Rumah sakit menyediakan tempat untuk memandikan jenazah. Bu Nyai meminta tolong agar beliau boleh memandikannya sendiri dan perawat yang bertugas menyetujui. Akhirnya, Amel dimandikan oleh Bu Nyai dan Zaida yang ingin ikut membantu. Selama memandikan, Zaida tidak bisa berhenti menangis. Amel meninggal dalam keadaan tersenyum tipis, seolah gadis itu sudah tidak memiliki beban lagi yang ditinggalkan. Ia sudah lega. Namun, Zaida masih belum bisa menerima kenyataan bahwa santriwati yang sangat akrab dengannya itu, dan bahkan selalu ia anggap sebagai adiknya sendiri telah tiada. Setelah proses memandikan selesai, Amel segera dikafani kemudian disalatkan. Pak Kiai, Firza, dan abahnya Zaida yang menyalatkan Amel. Selesai menyalatkan, Firza masih kelihatan benar-benar hancur. Abahnya Zaida memandangi Firza, meskipun baru saja mengenal pria itu, tetap saja sekarang Firza sudah menjadi menantunya, jadi ia kasihan melihatnya. Pak Kiai menghampiri Firza dan menepuk punggungnya pelan. Yang sabar, Za. Firza mengangguk. Amel pun akhirnya dimakamkan setelah melewati serangkaian proses sebelumnya. Kematian Amel yang mendadak membuat Pak Kiai dan Bu Nyai tidak ada banyak waktu untuk mengumumkan di pesantren. Begitu dibawa pulang, Amel sudah siap untuk dikuburkan. Guru-guru di pesantren, para santriwan dan santriwati, semuanya kaget ketika tahu Amel pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa dan siap dikuburkan. Beberapa orang membantu pemakaman Amel sampai ke liang lahat, tetapi Pak Kiai meminta agar tidak terlalu banyak orang yang ikut ke makam. Lebih baik didoakan dalam pengajian saja nanti. Saat dimakamkan, hanya Pak Kiai, Bu Nyai, Abah, Umi, Firza, Zaida, dan beberapa guru-guru pesantren laki-laki saja yang ikut ke makam. Setelah proses pemakaman selesai, Abah dan Uminya Zaida izin pulang duluan. Mereka tidak bisa ikut pengajian hingga malam karena kondisi abahnya Zaida juga belum terlalu sehat. Bu Nyai dan Pak Kiai paham, mereka berinisiatif mau mengantar tetapi Abah dan Umi mengerti kalau mereka sedang berduka, jadi keduanya memilih pulang sendiri. Sementara Abah dan Umi pulang, Zaida tetap tinggal di pesantren dulu untuk ikut dalam pengajian. Pengajian diadakan di dua area yang berbeda. Satu pengajian khusus laki-laki, dan ada pengajian kecil khusus santriwati ditemani oleh Zaida dan beberapa ustazah lain yang juga bersedih atas berpulangnya Amel.
Malamnya setelah pengajian bersama para santriwati dan juga ustazah, Zaida masuk ke kamar Amel. Ia melihat banyak sekali barang-barang Amel di sana, masih tertata rapi sama seperti sebelumnya. Zaida tersenyum tipis kemudian duduk di pinggiran ranjang Amel. Telapak tangan Zaida mengelus spray kasur Amel yang masih halus dan rapi. "Amel, Mbak masih nggak nyangka kamu sudah nggak ada lagi bersama Mbak," bisik Zaida sedih. Zaida berusaha keras menahan air matanya, tetapi rasa sakit akibat kehilangan itu sangat sulit untuk diatasi. Pada 21, akhirnya, Zaida menangis lagi. Di tengah menangisi kepergian Amel itu, Zaida melihat sebuah buku berwarna merah jambu yang tergeletak di atas meja belajar Amel. Zaida mendekati buku itu dan mengambilnya. "Ini, buku diari Amelia," gumam Zaida. Zaida langsung memeluk buku itu. Ada foto Amel di sampul depannya. Foto berukuran Polaroid yang ditempel bersamaan dengan hiasan-hiasan menggemaskan lainnya. Amel, air mata Zaida kembali berlinang. Ia benar-benar tidak kuat menerima kenyataan bahwa Amel sudah meninggalkan mereka semua. Namun, Zaida juga merasa lega sebab ia setidaknya berhasil mengabulkan permintaan terakhir gadis itu. Ketika Zaida sedang menangis sambil memeluk buku diari itu, Bu Nyai yang baru selesai mengurusi beberapa tamunya yang datang untuk melayat masuk ke kamar Amel. Zaida menoleh. Bu Nyai menghela napas berat melihat wajah Zaida yang basah oleh air mata itu. Ia mendekati Zaida dan duduk di sampingnya. "Yang sabar, Rum." Zaida mengangguk. Ia kagum dengan Bu Nyai yang begitu kuat meskipun keluarganya sendiri telah meninggal. Zaida tidak bisa seperti itu. Bu Nyai memeluk Zaida dan mengusap-usap punggungnya. "Amel sudah tenang di sana, Zaida doakan saja yang terbaik untuk Amelia." Zaida mengangguk seraya terisak-isak. Selama beberapa saat, Bu Nyai membiarkan Zaida memuaskan dirinya menangis dalam pelukannya. Baru setelah agak tenang, Bu Nyai melepaskan pelukannya. "Bu Nyai, Zaida izin tidur di kamar Amel dulu malam ini apa boleh?" Bu Nyai mengangguk dan tersenyum. "Iya, boleh Zaida." "Terima kasih, Bu Nyai." "Sama-sama, Zaida." Keesokan harinya, Zaida pulang ke rumah. Ia juga tidak mungkin berada di pesantren terus-menerus karena kondisi abahnya juga belum benar-benar membaik. Di sana, Zaida dibantu oleh Bu Nyai bersiap-siap. "Bu Nyai, saya boleh simpan buku hariannya Amel?" "Izin Zaida." Bu Nyai mengangguk. "Ambil saja Zaida apapun milik Amel yang kamu mau, lebih baik kamu simpan, sebab 22. Ujung-ujungnya semua barang Amel hanya akan disimpan di kardus." "Terima kasih banyak, Bu." "Iya." "Oh iya, di mana si Firsa ya? Istrinya mau pulang kok malah ngilang." Zaida menunduk. Ia masih belum terbiasa dengan status barunya yang sudah resmi menjadi istri Firsa. Lalu, Bu Nyai mencari Firsa dan tak lama kemudian datang bersama pria itu. Ini Zaida mau pulang ke rumah orang tuanya, kamu anterin ya." "Masa istri sendiri disuruh berangkat sendirian?" Firsa mengangguk. "Iya, Bi." Akhirnya, Zaida dan Firsa pun pamitan. Sepanjang perjalanan, Zaida dan Firsa sama-sama diam. Firsa fokus menatap jalan sementara Zaida membisu. Mereka berdua masih sama-sama kikuk. Wajar saja sebenarnya, pernikahan mereka terlalu mendadak, apalagi setelah menikah, mereka langsung disibukkan dengan prosesi pemakaman Amel. Sesampainya di rumah, Zaida turun diikuti dengan Firsa. Mereka berdua disambut oleh Umi dan abahnya Zaida. Firsa diperlakukan dengan sangat baik meskipun Umi dan abahnya Zaida belum benar-benar kenal dengan pria itu.
Umi, Abah, Zaida mau bersih-bersih badan ke belakang dulu ya, pamit Zaida. Umi dan Abahnya mengangguk. Setelah Zaida ke belakang, tinggal Firza yang ditemani oleh kedua orang tua Zaida. Uminya Zaida pamit ke belakang sebentar untuk membuatkan minum sementara Firza berbincang-bincang dengan Abah. Pak. Abahnya Zaida tersenyum. Kamu panggil Abah saja sama kayak Zaida. Firza mengangguk. Iya, Abah. Umi datang tak lama setelahnya, membawa nampan berisi teh hangat. Ini nak Firza, silakan diminum. Terima kasih, Umi. Jadi, kedepannya kamu dan Zaida bagaimana? Tanya Abah. Begini, Abah. Setelah selesai pengajian 7 hari Amel nanti, saya akan kembali ke tempat dinas. Untuk Zaida, saya belum bisa mengajaknya ke sana karena kami belum menikah secara dinas. Sebenarnya, saya sendiri juga sedang dalam proses pengajuan pindah dinas. Sudah sejak lama saya ingin pindah dinas di batalion dekat sini supaya bisa memantau Amel secara langsung, tapi rupanya takdir berkata lain. Saya belum pindah dinas, tetapi Amel malah sudah pergi terlebih dahulu. Abah dan Umi turut prihatin mendengarnya. Mereka berdua bisa melihat raut penuh kesedihan di wajah Firza. Yang sabar ya, nak Firza. Kematian itu sudah takdir, doakan saja semoga Amel tenang di sisi Allah, hibur Umi. Firza mengangguk seraya tersenyum. Iya, terima kasih, Umi. 23. Abah dukung saja gimana baiknya kamu sama Zaida. Kami sebagai orang tua hanya bisa kasih semangat asalkan semuanya baik untuk kalian. Firza mengangguk. Nanti kalau urusan tentang Amel dan juga proses pindah dinasnya sudah selesai, baru saya akan meresmikan pernikahan secara dinas dengan Zaida. Umi dan Abah mengangguk paham. Kalau begitu, mohon maaf Abah, Umi, saya nggak bisa lama-lama di sini, saya harus kembali ke pesantren untuk mengurus berkas-berkas kematian Amel. Orang tua Zaida paham bahwa Firza masih sibuk sekarang, jadi mereka pun juga tahu diri untuk tidak menuntut macam-macam kepada menantu baru mereka itu. Zaidanya. Oh iya, kamu masuk aja ke kamarnya, nak Firza, sahut Umi. Itu, kamar yang tengah pakai gorden warna coklat. Firza mengangguk. Kalau begitu, permisi. Ya, silakan. Firza agak canggung, tetapi akan terasa tidak baik kalau ia asal kembali ke pesantren begitu saja tanpa pamitan dengan Zaida. Mereka mungkin menikah atas dasar wasiat Amel, tetapi tetap saja pernikahan ini sakral, tidak boleh dipermainkan begitu saja. Firza sudah menjadi suami, jadi ia juga harus menghargai Zaida yang statusnya telah menjadi istrinya. Firza berdiri di depan kamar Zaida. Awalnya ia ragu hendak mengetuk atau langsung masuk saja. Firza akhirnya memilih langsung masuk karena pintunya pun tidak dikunci. Permisi Zaida, saya mau. Ketika ia membuka pintu kamar itu, ternyata 24. Oh, kamu sedang membereskan kamar? Tanya Firza. Zaida sedikit terlonjak kaget karena Firza tiba-tiba datang. Zaida menatap pria itu kemudian mengangguk. Iya, Mas. Ya sudah, kamu lanjutkan saja. Saya hanya mau pamit sama kamu. Saya mau kembali ke pesantren, masih harus mengurus acara pengajiannya Amel dan beberapa hal lainnya. Zaida mengangguk. Iya, Mas. Nanti aku nyusul ke sana sama Umi dan Abah. Mas Firza nggak usah jemput, fokus aja sama urusan di sana. Firza mengiyakan. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firza hendak berbalik pergi, tetapi Zaida malah tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, Mas Firza. Firza berhenti melangkah dan menoleh. Ya,
Zaida tiba-tiba kebingungan hendak mengatakan apa, jadi ia hanya diam dan menunduk. Firza mengernyit bingung. Kenapa, Zaida? Hati-hati, ucapnya pelan. Firza mengangguk lalu kemudian pergi. Sepeninggal Firza, Zaida menghela napas berat. Ia mendengar Firza masih berpamitan dengan abah dan uminya di ruang tamu lalu kemudian terdengar suara deru mesin mobil yang menjauh. Seharusnya tadi aku cium tangan Mas Firza ya. Tapi, sayang sekali, Zaida terlalu grogi ketika berhadapan dengan Firza. Tidak ada kelakuan Firza yang aneh. Pria itu amat sopan kepadanya dan juga baik, atau setidaknya itulah kesan yang Zaida dapatkan dari perkenalan singkatnya dengan pria itu. Mereka terlalu mendadak saat menikah. Bahkan untuk orang yang melakukan ta'aruf pun, setidaknya masih ada waktu untuk perkenalan kedua belah pihak. Namun, Zaida dan Firza benar-benar langsung menikah di saat mereka baru bertemu dan belum tahu seluk-beluk kehidupan masing-masing. Zaida menggelengkan kepalanya dan kembali masuk ke kamar. Perasaan ragu seperti itu tidak baik. Ia sendiri yang menyanggupi permintaan terakhir Amel, Firza pun demikian. Jangan sampai Zaida mengecewakan Amel dengan perasaan ragunya kepada Firza hanya karena mereka belum mengenal lebih jauh. Astagfirullah, harusnya aku nggak mikir aneh-aneh. Aku mungkin hanya belum terbiasa saja dengan status baru ini, gumam Zaida. Ya, benar. Zaida yakin perasaan tidak tenang dan sedikit rasa ragu ini bukan karena ia tidak nyaman kepada Firza, tetapi karena ia belum terlalu mengenal pria itu. Zaida harus yakin, seiring dengan berjalannya waktu, ia 25. Dan Firza akan semakin tahu kehidupan masing-masing sebelum mereka menikah, lalu hubungan mereka pun bisa lebih dekat secara bertahap. Segalanya butuh proses, dan Zaida harus bersabar dengan proses tersebut. Aku masih nggak ngangka kalau sekarang beneran sudah menjadi seorang istri, batin Zaida. Entahlah, segalanya terjadi amat cepat jadi Zaida masih merasa seperti mimpi. Sore hari setelah Asyar, Zaida bersama abah dan uminya datang ke pesantren untuk ikut pengajian. Acara pengajian itu akan dilaksanakan setelah maghrib. Umi dan Zaida membantu Bu Nyai di belakang untuk menyiapkan makanan. Ada beberapa santriwati lain juga yang ikut membantu. Sampai pengajian dilaksanakan, Zaida cukup sibuk membantu Bu Nyai. Lalu, malamnya setelah pengajian selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sebenarnya pengajian tidak terlalu lama, setelah Isya sudah selesai karena sekalian salat Isya berjamaah juga. Namun, Abah dan Umi masih berada di pesantren untuk membantu sedikit sampai waktu ternyata sudah pukul 9 malam. Umi dan Abah menemui Zaida yang sedang mengelap piring yang sudah dicuci. Mereka berdua sudah bersiap-siap pulang. Zaida, Abah sama Umi pamit dulu ya. Zaida mengangguk. Iya, Umi. Sebentar, Om selesaikan dulu ini. Loh, ya nggak usah. Kamu nginep aja di pesantren. Lagian Nak Firza juga di sini. Bu Nyai ikut menyahut. Bener, Zaida masa pengantin baru sering misah-misah gitu. Zaida menunduk. Akhirnya ia mengiyakan. Abah dan Umi pun pulang.